Redmi Note 7 menggunakan single speaker yang posisinya berada di bagian bawah, berdampingan dengan port USB Type-C. Keluaran suara speakernya cukup bagus dan keras. Bagi kalian yang ingin mendengarkan musik menggunakan headphone, Redmi Note 7 ini masih menyediakan lubang jack audio 3,5 mm yang posisinya berada di bagian atas berdampingan dengan lubang secondary microphone dan infrared blaster. Di HP ini juga terdapat LED notifikasi di bagian bawah layar yang cukup berguna saat kondisi layar dalam keadaan mati. Kapasitas penyimpanan Redmi Note 7 ini juga cukup lega dengan 64 GB internal storage yang masih bisa diekspansi menggunakan microSD hingga 256 GB. Redmi Note 7 sudah berjalan pada sistem operasi Android 9.0 atau Android Pie yang dibalut dengan antarmuka khas Xiaomi yaitu MIUI 10. Fitur MIUI 10 di Redmi Note 7 menurut saya masih cukup nyaman digunakan. Untuk iklan yang sering dikeluhkan oleh beberapa pengguna, bagi saya tidak terlalu mengganggu, karena saya juga sangat jarang menggunakan aplikasi bawaan MIUI yang menjadi tempat bersarangnya iklan-iklan tersebut. Walaupun memang terkadang cukup menyebalkan sih, tapi menurut saya yang harus segera diperbaiki oleh Xiaomi adalah ikon notifikasinya yang langsung menghilang beberapa saat setelah kita menerima notifikasi tersebut. Dan ini menurut saya cukup mengganggu, karena kita tidak akan tahu notifikasi apa saja yang masuk ke HP kita, kecuali kita swipe bar notifikasinya ke bawah. Namun ini menurut saya cukup merepotkan sih. Semoga pihak Xiaomi mendengar ini dan bisa segera memperbaiki di update software berikutnya. Redmi Note 7 ditenagai dengan prosesor Snapdragon 660 dengan pilihan RAM 3, 4, dan 6 GB serta pilihan storage sebesar 32 dan 64 GB. Untuk unit yang saya gunakan adalah varian RAM 4/64 GB. Pada saat pengujian AnTuTu benchmark, Redmi Note 7 bisa mencapai skor 139 ribuan yang tentunya lebih baik dari HP mid-range lainnya yang juga menggunakan chipset yang sama. Daya tahan baterai di HP ini menurut saya sangat bagus. Untuk penggunaan standar ala saya, baterai 4000 mAh di HP ini mampu bertahan hingga malam hari dengan sekali charge. Waktu standby-nya bisa mencapai 20 jam dengan rata-rata screen on time bisa mencapai 7 hingga 8 jam. Redmi Note 7 sudah mendukung sistem pengisian cepat Quick Charge 4.0, tapi dalam paket penjualannya hanya disertakan charger berkapasitas 10 watt yang mampu mengecas HP ini dalam kondisi 10% hingga 100% dalam waktu kurang lebih 2 jam. Salah satu selling point terbesar dari Redmi Note 7 adalah sektor kameranya. Kamera belakang Redmi Note 7 ini memiliki setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 48 megapiksel beraperture f1.8 yang menggunakan sensor dari Samsung yaitu ISOCELL GM1 plus kamera 5 megapiksel di lensa keduanya yang berfungsi sebagai depth sensor. Untuk kamera utamanya sebenarnya hanya 12 megapiksel yang diinterpolasi menjadi 48 megapiksel yang bertujuan untuk mendapatkan hasil foto yang lebih detail. Dan seperti yang kalian lihat, fitur ini cukup bagus walaupun sebenarnya tidak terlalu memberikan perbedaan yang signifikan. Pada kondisi cahaya yang cukup, gambar yang dihasilkan tajam dan detail. Dynamic range-nya bagus, dan reproduksi warnanya juga akurat untuk beberapa kondisi. Bukan lensa di f1.8-nya dapat menghasilkan foto dengan efek kedalaman, dan untuk hasilnya menurut saya sudah bagus. Untuk foto di kondisi low light atau kurang cahaya, performa kamera Redmi Note 7 masih terbilang bagus, apalagi mengingat harganya. Redmi Note 7 sudah dilengkapi dengan mode malam di kameranya sehingga dengan fitur baru ini, hasil foto bisa lebih bagus walaupun pada kondisi kurang cahaya. Selain itu, secara default, Redmi Note 7 ini sudah diaktifkan kamera 2 apinya, yang artinya kita bisa menggunakan Gcam dan fitur Nightstate-nya Google Pixel 3 di Redmi Note 7 ini. Untuk kamera selfie-nya, Redmi Note 7 ini memiliki kamera beresolusi 13 megapiksel f2.0 dan hasilnya cukup bagus menurut saya. Bokehnya rapi, walaupun sudah tidak menggunakan dual kamera selfie seperti pada Redmi Note 6 Pro. Di sektor perekaman video, seperti seri Redmi Note sebelumnya, pada Redmi Note 7 ini juga masih belum support perekaman video di resolusi 4K.
dan hanya bisa mentok di Full HD saja. Dan ini cukup disayangkan, karena HP lainnya menggunakan chipset yang sama sudah tersedia pilihan ini. Jika kalian ingin merekam video di resolusi 4K, mungkin Google Kamera bisa menjadi pilihan buat kalian. Untuk perbandingan kamera Redmi Note 7 dengan beberapa HP lainnya, sudah saya buatkan videonya yang bisa kalian klik link videonya di pojok kanan atas. Kesimpulannya, menurut saya Redmi Note 7 ini merupakan HP yang sangat recommended di harga 2 jutaan. Desainnya cantik dengan kaca Corning Gorilla Glass 5, fonenya kecil, kameranya bagus, dan sudah bisa menggunakan Gcam, prosesor kencang, serta baterainya juga besar. Tapi tentunya HP ini bukan tanpa kekurangan, seperti masih adanya iklan di beberapa aplikasi bawahnya dan notifikasi yang terlalu cepat hilang. Tapi overall untuk saat ini saya rasa Redmi Note 7 ini masih sulit untuk mendapatkan lawan yang sepadan di range harga yang sama. Dengan catatan jika tidak goib. Oke guys, itu tadi full review dari Redmi Note 7 setelah sebulan pemakaian. Jika kalian sudah menggunakan Redmi Note 7 dan punya pendapat yang berbeda dari review saya kali ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.